Khas Wong Solo, cara Jokowi mewarning Megawati, Yusril dan Muldoko utak-atik Demokrat, ditulis oleh Aven Jaman di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mengamati dinamika politik nasional beberapa waktu belakangan ini bikin adrenalin kita terpacu, terutama bila fokus utamanya adalah polemik antara kubu Muldoko dan Trah Cikeas pada Partai Demokrat. Pada polemik ini, episode sekarang yang lagi tertayang adalah Judicial Review yang dilayangkan Yusril selaku penasihat hukum kubu Muldoko ke Mahkamah Agung terhadap ADART Partai Demokrat. Tepat pada titik ini, herannya adalah tak cuma Demokrat kubu AHY yang meradang, tapi hampir semua partai dibuat belingsatan oleh langkah Yusril. Sejumlah pengamat menyayangkan langkah Yusril ini. Menurut para pengamat itu, langkah Yusril ini salah alamat. Betul, langkah tersebut memang bisa dikatakan salah. Tetapi apakah itu tidak baik? Sabar dulu. Menilai sebuah dinamika politik tidak bisa cuma mengandalkan hukum, karena langkah politik pada akhirnya selalu berujung pada hajat hidup orang banyak. Maka kacamata moral mesti ikut pula dipakai buat menilai. Tentang politik, tak semua hal yang salah secara hukum adalah buruk, juga tak semua hal benar adalah baik. Salah di mata hukum dan rasionalitas akademis bisa jadi membawa kebaikan pada dampak yang ditimbulkan. Demikianlah langkah Yusril. Secara hukum langkahnya bisa saja dinilai salah, namun dampak yang akan dihasilkan dari langkahnya tersebut bisa jadi akan baik. Mengapa? Yang dilakukan oleh Yusril sebetulnya menyentuh hal yang paling menentukan nasib bangsa kita, yakni ADART Partai Politik. Keabsahan sebuah parpol adalah modal kunci dalam memunculkan tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Syarat Presiden Threshold atau PT makin membuat partai jadi oligarki. Padahal yang tidak ikut berparpol tersedia sangat banyak di luaran sana yang bisa diusung untuk menjadi pemimpin bangsa. Pada kasus Demokrat ini misalnya, jika acuannya adalah tetap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, maka yang berhak mengusung capres dari partai ini nanti pada 2024 adalah kubu AHY, yang mana dari sisi legalitas terpenuhi. Padahal dibanding AHY, sosok Muldoko rasa-rasanya lebih mumpuni untuk diusung. Karenanya Yusril tak mau setengah-setengah dalam melayangkan pukulan. ADART partai lah yang dijadikan bahan gugatan. Terang saja, gugatan ini otomatis mengganggu istana nyaman para parpol selama ini, yang di dalamnya tak hanya Demokrat saja isinya, tapi juga bahkan PDIP, partai penguasa saat ini. Jika gugatan Yusril dikabulkan, dan semoga dikabulkan, maka semua partai akan kena imbas. Mereka tak lagi bisa sesuka hati untuk menentukan nasib kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Sebab pada Demokrat misalnya, yang membuat Demokrat dimungkinkan bisa mengajukan calon pada Pilpres mendatang itu kan ada campur tangan basis massa yang pada 2019 memilih kader Demokrat yang kini ikut gerbong KLB versi Muldoko. Tentu realita ini memperlihatkan bahwa dari sisi legalitas hukum kubu AHY berhak mencalonkan, tapi seketika jadi masalah secara moral apabila masa pemilih kemarin dan kini memilih nyeberang ke kubu Muldoko dikurangkan dari Partai Demokrat. Jika itu terjadi, sudah barang tentu ambang batas Presiden Threshold Partai Demokrat diragukan. Bela-belain ngajukan calon dalam kondisi partai sedang terbelah, tentu seketika cacat secara moral meski legalitasnya berdasarkan perintah Undang-Undang Parpol dinyatakan tak punya masalah. Mudah-mudahan sampai di situ udah paham mengapa saya katakan langkah Yusril bisa dinilai salah secara hukum, tapi secara moral ini malah berpeluang membawa dampak yang baik bagi bangsa kita. Menggugat ADART partai yang dilakukan Yusril, meski itu berlabelkan diri sebagai gugatan terhadap Demokrat semata, tetap saja dampaknya nanti merata ke semua partai apabila gugatan Yusril ini dikabulkan MA. Langkahnya itu sama saja dengan menggugat keabsahan sebuah partai politik dalam menentukan nasib bangsa. Senyatanya nasib bangsa bisa ditentukan oleh orang-orang yang tidak berparpol sekalipun. Jadi mengapa mesti hanya parpol saja yang boleh calonkan seseorang jadi presiden? Demokrat hanyalah bola yang dimainkan. Megawati pun ikut kena tembak. Nah, nanti dalam kelanjutan artikel ini akan saya kupas mengenai kemungkinan bahwa ini semua adalah cara Jokowi untuk mengamankan estafet kepemimpinannya. Inilah Wong Solo sejati yang dalam kesenyapan sanggup meruntuhkan kecongkakan para oligarki serepublik ini. Stay tune guys, besok saya terbitkan. Bagaimana menurut Anda? Jika Partai Buruh Said Iqbal lolos Senayan, rakyat dapat Rp500.000 per bulan. Ditulis oleh Jo Putra di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Partai Buruh yang resmi dibentuk oleh 11 organisasi buruh akan ikut dalam pemilu 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut saat ini Partai Buruh sedang berusaha dalam proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia pun menjelaskan bahwa pemenuhan syarat verifikasi KPU telah menunjukkan tren positif. Artinya, beberapa bulan mendatang syarat verifikasi akan selesai. Hingga pada saat ini, kepengurusan Partai Buruh telah disusun di 34 provinsi. Menurut Iqbal, susunan tingkat kecamatan sudah 40% dari total syarat dan dalam lingkup provinsi partai tersebut telah tercapai 100%. Ketua KSPI itu menegaskan bahwa partai yang diusungnya bertujuan untuk memastikan masyarakat bawah, terutama kaum buruh, sebagai basis massa untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk itu, Said Iqbal memberikan janji-janji kepada calon pendukung apabila partai besutannya lolos verifikasi sampai ambang batas lolos ke parlemen. Salah satu janjinya adalah program pemberian dana bantuan Rp500.000 per bulan bagi 100 juta orang. Kita akan pastikan orang-orang mendapatkan kesejahteraan, tukang becak, sopir taksi, ojol, ibu-ibu penjual jamu dan masyarakat miskin lainnya. Jumlahnya berapa? 100 juta orang, sekitar setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Kita kasih Rp500.000 per orang per bulan. Apa susahnya memberikan segitu ke masyarakat miskin? Kita akan perjuangkan, kata Said Iqbal yang dikutip liputan6.com. Wow, dana yang fantastis. Bila 100 juta orang mendapatkan Rp500.000 per bulan, berarti partainya harus mengeluarkan 50 triliun per bulan dan 600 triliun rupiah per tahun. Duit dari mana, Bambang? Mau cetak uang sendiri atau dibayar pakai uang gaib? Jangan mentang-mentang kalangan bawah gampang dibodohi, lalu memberikan harapan palsu yang di luar logika. Lagi pula, pemerintah saat ini juga memiliki program bantuan dana bagi masyarakat kurang mampu, yakni PKH atau Program Keluarga Harapan. Kita maklum saja bahwa Said Iqbal adalah caleg gagal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang kualitas orang-orangnya selalu membuat sensasi tanpa akal sehat. Masih dalam ingatan ketika PKS memberikan janji kampanyenya dengan pembebasan pajak motor serta SIM selama seumur hidup. Nah, begitu pula dengan Said Iqbal dengan janji bombastisnya memberikan sejumlah uang per bulan. Said tahu bahwa kebanyakan warga plus 62 sangat gampang diiming-imingi dengan sejumlah uang agar dapat memilih dirinya dan partainya. Ia masih memakai model pendekatan lama tetapi masih efektif dijalankan di Indonesia. Dengan memberikan janji-janji muluk yang membuat banyak orang-orang senang, tentunya diharapkan akan banyak yang mendukung partainya. Namun, jangan sampai Said Iqbal memberikan uang kepada rakyat Rp500.000, tetapi jika sudah terpilih, para buruh akan dipajak Rp1 juta per bulannya dengan dalih bayar iuran untuk anggota. Memang paling gampang kalau ngomong. Dia berpikir dengan janji muluknya seperti hidup ini akan mudah apabila mulut disumpal dengan uang. Bagi saya, tawaran ini merupakan cara yang tidak mendidik dalam berdemokrasi di tengah masyarakat. Berilah program yang benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak harus dengan iming-iming uang yang bisa membuat rakyat bodoh karena diperbudak dengan uang hasil pencitraan para politikus busuk. Yang mengherankan bagi saya, kok bisa ya orang ini masih menduduki sebagai ketua KSPI? Mau-maunya para buruh di Indonesia gampang sekali dibodohi dengan manusia ini. Ketika para buruh harus membayar cicilan bulanan dan diwajibkan membayar iuran anggota, Said Iqbal yang menikmati liburan bersama keluarga hasil dari iuran para buruh. Kan ngehe itu namanya. Padahal kalau benar-benar ingin memberi Rp500.000 per bulan untuk cicilan motor Honda CBR 250RR juga nggak cukup, bosku. Kalau mau lebih banyak pendukung, harusnya UMR dijanjikan 2 kali lipat agar rakyat seperti buruh tergiur dengan janji itu. Mungkin hanya rakyat bodoh dan lugu yang akan memilih politisi yang tidak memiliki akal sehat. Jangan beli janji-janji partai ini apabila bertarung di 2024. Kasihan dengan para pendukungnya apabila Said Iqbal dan kawan-kawan mewakili mereka di DPR. Jika Said Iqbal dan kawan-kawan meraih posisi di parlemen, mereka akan lupa dengan para pendukungnya. Ini seperti para politikus busuk lainnya yang telah menebar janji-janji muluk, tetapi sekarang tidak peduli dengan nasib konstituennya. Karena bagi saya, politisi yang sering mengumbar janji setinggi langit tidak akan pernah melunasi janjinya. Setidaknya 50% janji yang terrealisir sudah cukup bagus. Dan jangan pula memilih pemimpin yang hanya pandai merangkai kata untuk menghipnotis para pendukung, tetapi akan menyesal kemudian. Jadi, pilihlah pemimpin dengan bijak dan menggunakan akal sehat serta hati nurani. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?